Puluhan sopir truk tambang menggeruduk pos penjagaan petugas di Jalan Raya Legok, Kabupaten Tangerang. Mereka datang beramai-ramai untuk melakukan aksi protes lantaran truk tambang yang kosong dilarang melintas sebelum jam operasi. Petugas dan sopir pun cekcok adu mulut, bahkan saling adu jotos. Para sopir truk tambang ini meminta agar jam operasional truk yang kosong dari arah Legok menuju Parung Panjang agar bisa melintas seperti biasa dari jam 1 siang hingga pukul 5 pagi. Padahal menurut peraturan truk tambang yang kosong dan bermuatan dilarang melintas dari pukul 10 malam hingga pukul 5 pagi. Setelah diberikan arahan oleh petugas kepolisian dan pihak kecamatan, akhirnya sejumlah sopir membubarkan diri. Tawuran antar kelompok pecah di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Aparat gabungan mengamankan beberapa orang yang dianggap menjadi provokator. Aksi saling serang ini dipicu dari pengeroyokan seseorang dari salah satu kelompok. Kedua kelompok saling serang dengan batu dan senjata tajam. Akibatnya 6 orang terkena panah dan harus dilarikan ke rumah sakit. Polisi yang datang berhasil mengamankan 19 orang yang diduga menjadi provokator dari kedua kelompok. Tim Liputan iNews melaporkan. Pagi pemirsa, selamat datang di iNews Today. Apa kabar Anda hari ini? Apa kabar Yasmin? Baik, Fazila apa kabar hari ini? Baik dong, senang banget ya kita bisa sharing berdua gitu. Gimana tadi perjalanannya Yasmin ke kantor? Nemu ini nggak? Totot hukuk nggak di jalan nih? Fenomena yang sedang sekarang gitu di masyarakat ya. Kalau tadi saya berangkat ke kantor, alhamdulillah lancar tidak ada suara-suara seperti itu. Kalau Fazila seperti apa? Aman juga, lancar juga. Tapi memang kayaknya kalau kita ngomongin soal totot hukuk ini ya Yasmin, ya emang lagi jadi perbincangan banget. Gitu kan, karena mungkin kayaknya masyarakat udah geram gitu karena banyak sekali pengendara yang menyalahgunakan aturan tersebut. Betul, padahal kalau di jalan raya yang diperuntukkan untuk bisa menggunakan sirine atau strobo itu adalah kendaraan-kendaraan darurat, misalnya saja ambulans atau juga pemadam kebakaran, memang diperlukan begitu ya untuk lebih cepat menuju ke lokasi. Tapi dengan adanya fenomena ini semoga banyak pihak yang lebih sadar lagi terkait dengan peruntukan strobo ataupun sirine di jalan raya ya. Benar, dan senang sekali kami hadir kembali selama 1,5 jam ke depan untuk memberikan berbagai informasi penting, menarik, dan inspiratif untuk Anda. Ya, dalam edisi hari ini pemirsa kami akan menginformasikan salah satunya yaitu mengenai ratusan sopir truk tambang memblokade jalan raya di Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang dipicu peraturan jam operasional. Bersama saya Yasmin Natania. Dan saya Fazilah Khairunisa, inilah iNews Today selengkapnya. Ya pemirsa, gempa bumi mengguncang Nabire, Papua Tengah. Gempa berkekuatan magnitudo 6,6 terjadi Jumat dini hari sekitar pukul 3:19 waktu Indonesia Timur. Pemirsa, warga Nabire panik dan berhamburan keluar rumah mengantisipasi adanya gempa susulan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mencatat pusat gempa berada di koordinat 3,47 lintang selatan dan 135,49 bujur timur dengan kedalaman 24 km. Epicentrum gempa berlokasi 29 km barat laut Nabire, 80 km barat laut Dogia, dan juga 103 km barat laut Paniai. BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami. Meski tidak berpotensi tsunami, masyarakat tetap diimbau waspada terhadap kemungkinan gempa susulan. Ya pemirsa, dua kelompok pelajar yang sedang terlibat aksi tawuran kocar-kacir saat dibubarkan warga di Desa Jatisari, Cilengsi, Kabupaten Bogor. Warga geram karena aksi tawuran kerap terjadi di wilayah mereka.
tawuran dua kelompok remaja saling serang di Jalan Kampung Kubang, Desa Jatisari, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, terekam CCTV. Warga yang geram dengan maraknya aksi tawuran langsung mengadang dan membubarkannya dengan menggunakan bambu hingga 2 orang pelajar terjatuh dan meninggalkan sepeda motornya. Selain itu, warga juga mengamankan senjata tajam celurit yang digunakan saat tawuran. Beruntung, aksi tawuran dua kelompok pelajar tersebut tak berlangsung lama. Aksi tawuran diketahui kerap terjadi saat jam pulang sekolah, hingga membuat resah warga sekitar lantaran khawatir menjadi sasaran. Kini, senjata tajam dan sepeda motor pelajar yang tertinggal saat aksi tawuran telah diserahkan warga ke Mapolsek Cilengsi. Sementara, polisi masih menyelidiki para pelaku yang kerap melakukan tawuran. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna melaporkan. Diduga sopir mengantuk setelah menempuh perjalanan jauh, sebuah minibus berpenumpang 5 orang terjun ke tambak ikan milik warga di Jalan Poros, Kecamatan Bontoa, Maros, Sulawesi Selatan. 2 orang diantaranya terluka. Sejumlah penumpang dalam kondisi basah kuyup berusaha keluar dari dalam mobil sesaat setelah minibus berpenumpang 5 orang ini tercebur dan terbalik di tambak ikan milik warga di Jalan Poros, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Diduga kecelakaan ini disebabkan akibat sopir dalam kondisi mengantuk usai perjalanan jauh. Saat melintas di tikungan jalan, pengemudi lepas kendali hingga terjun ke tambak ikan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sopir dan 1 penumpang mengalami luka-luka dan telah mendapatkan penanganan medis di puskesmas terdekat. Diduga pengemudi mengantuk. Itu dari arah mana ke mana, Pak? Itu dari arah Pangkep menuju arah Maros. Infonya mau pergi melayat atau gimana, Pak? Kami sementara penyelidikan, cuma mungkin kami duga mengantuk karena mereka ini perjalanan jauh dari Luwu Utara. Petugas yang datang langsung mengevakuasi minibus dari dalam tambak ikan ke tepian jalan. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan bangunan liar yang berdiri di bantaran Situ Ciburui, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat dirobohkan petugas Dinas Sumber Daya Air Pemprov Jabar. Penertiban bangunan ilegal sempat diprotes warga karena tidak adanya biaya kompensasi ganti rugi. Sejumlah petugas dari Dinas Sumber Daya Air Pemprov Jawa Barat dibantu TNI Polri melakukan penertiban ratusan bangunan liar yang berdiri di bantaran Situ Ciburui, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Sebelum dihancurkan oleh alat berat, warga menyelamatkan barang-barang berharga yang ada di dalam rumahnya. Penertiban ini sempat diwarnai protes oleh warga dikarenakan tidak adanya kompensasi ganti rugi dari Pemprov Jawa Barat. Setelah dilakukan mediasi, bangunan liar pun dihancurkan dengan alat berat. Penertiban bangunan liar dilakukan untuk mengembalikan luasan daya tampung air Situ Ciburui serta melakukan penataan situ ke yang lebih asri. Ada TK juga, nah itu nggak akan kita tertibkan sekarang. Itu nanti silakan untuk mereka mencari ini dulu, mencari relokasi lagi di ini tempat yang lain. Misalkan sudah. Ini kan kita pembangunan terus nih. Sekarang mungkin ke badan airnya untuk mengembalikan luasan daya tampung situ. Lalu setelah itu lebih jauh lagi kita mau penataan. Ya itu juga sebagai warning ya. Jadi badan air itu punya batas sempadan. Pembongkaran bangunan rumah dan warung tidak akan dihalangi oleh warga yang menghuni. Namun, warga memohon agar pemerintah membiayai relokasi pindah rumah karena mayoritas warga merupakan ekonomi menengah ke bawah. Kondisi yang menduduki tanah Ciburui ini adalah kelas menengah ke bawah. Mereka terkadang sekalang bekerja, sekarang bisa makan. Itu masalahnya. Nah, di sini kami bukan mempertahankan
mempertahankan atau pembangkangan terhadap pemerintah, tapi kami ini mau mengetuk hati nurani aparat pemerintah. Pembongkaran bangunan liar ini menyasar tempat tinggal dan warung. Sementara untuk fasilitas umum seperti sekolah, masjid tidak akan dibongkar. Penertiban bangunan liar diharapkan dapat menampung air situ, juga dapat mempercantik kawasan objek wisata Situ Ciburuy. Seorang guru di SMAN 1 Sinjai, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan menjadi korban pemukulan yang dilakukan oleh siswanya sendiri, MR, di ruangan bimbingan konseling. Guru yang menjadi korban pemukulan ini bernama Mauludin, yang juga merupakan wakil kepala sekolah di SMAN 1 Sinjai. Ironisnya, siswa tersebut memukul gurunya di hadapan orang tuanya yang merupakan seorang oknum anggota polisi. Pemukulan berawal saat siswa yang berinisial MR dipanggil menghadap ke ruangan bimbingan konseling lantaran siswa tersebut kerap bolos hingga pihak sekolah memanggil orang tuanya. Singkat cerita, pertemuan antara pihak sekolah dan orang tua siswa yang dihadiri oleh guru BK, wali kelas, orang tua siswa, dan siswa yang bersangkutan berakhir miris. Begitu korban Mauludin muncul, siswa yang bermasalah mencekik dan memukul korban di depan orang tuanya. Kepala Sekolah SMAN 1 Sinjai menyayangkan aksi pemukulan dan orang tua siswa yang tidak melerai. Pak Maul belum duduk, langsung dipegang lehernya, dicekik, baru dihantam. Dilerai atau apa? Tidak ada peleraian, banyak saksi Pak. Tidak ada peleraian. Yang melerai itu justru bukan TU. Sementara itu, orang tua siswa Aibtu Rajamudin membantah jika dirinya tidak melerai saat anaknya memukul gurunya. Rajamudin mengatakan ia telah menyuruh anaknya meminta maaf pada gurunya. Saya sampaikan ke anak saya, ada gurunya di situ. Nah, kau pergi minta maaf situ sama gurumu, sama wali kelasmu. Kau bikin malu saya di sini. Saya sampaikan. Oh, berarti tidak ada pembiaran ini? Tidak, untuk ini tidak ada pembiaran. Kini siswa tersebut sudah dikeluarkan dari sekolah, sementara sang guru Mauludin, korban pemukulan, belum bisa mengajar akibat insiden tersebut. Dari Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, Bulan Sri Indramaya, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pelajar kelas 10 Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menjadi korban bullying kakak kelasnya. Korban sempat mengalami pengeroyokan hingga alami patah di bagian rahang. AAI, pelajar kelas 10 SMK Negeri 1 Cikarang Barat ini hanya bisa terbaring lemas usai menjadi korban perundungan oleh kakak kelasnya. Korban mengalami patah di bagian rahang usai dianiaya oleh 13 orang kakak kelasnya. Kini korban telah menjalani tindakan operasi pemasangan pen hingga korban belum bisa beraktivitas. Dan sementara asupan makan hanya melalui selang. Aksi perundungan ini terjadi pada 2 September lalu. Korban dirundung oleh 13 orang kakak kelasnya di sebuah lapangan sekolah. Korban dianiaya hanya karena melanggar aturan yang dibuat oleh kakak seniornya. Lebih dari 10 orang lapangan, mereka itu diposisikan tuh jongkok, terus kepalanya itu menghadap ke langit. Nah, di situ mereka dipukul itu dijongkokin 2 orang, pukul itu kejejer. Jadi setiap satu orang itu pukul kurang lebih 8-10 kali. Nah, itu bergantian. Orang tua korban menyayangkan pihak sekolah tidak kooperatif seakan menutupi kejadian yang diderita anaknya. Orang tua korban sudah membuat laporan polisi dan berharap para pelaku segera mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang siswi Madrasah Sanawiyah tewas tergantung di rumahnya di Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur. Kanit PPA Polres Metro Jakarta Timur membantah remaja tersebut korban bullying. Warga Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur digegerkan dengan peristiwa tragis seorang siswi Madrasah Sanawiyah berusia 13 tahun yang meninggal di rumahnya. Peristiwa ini viral di media sosial dan diduga korban alami perundungan di sekolahnya. Menurut tetangga, korban dikenal baik dan pendiam.
Kanit PPA Polres Metro Jakarta Timur, AKP Sri Yatmini, mengungkapkan bahwa dirinya sudah mendatangi sekolah korban untuk melakukan asesmen kepada para siswa-siswi dan juga guru-guru. Menurut AKP Sri, orang tua korban belum melapor ke polisi. Dirinya juga menyatakan remaja tersebut bukan korban bullying. Sementara tidak. Memang itu dalam pengasuhan neneknya ya. Orang tuanya bekerja, orang tuanya masih menuntut ilmu, sama ada yang di luar kota juga. Gitu. Lalu motif dia melakukan bunuh diri itu apa ya, Bu? Oh belum, nanti kami akan lakukan pendalaman kembali. Apa ada masalah asrama, Bu? Apa asmara, Bu? Belum mengarah ke situ. Poin-poinnya ada surat wasiat dari korban, Bu? Enggak, belum kami temukan. Enggak ada. Apakah sudah ada pemeriksaan saksi-saksi? Kenapa? Kami masih menunggu dari keluarga korban untuk melaporkan ke sini jika memang ada dugaan-dugaan bully ataupun ada kekerasan. Kasus ini kini masih terus diselidiki oleh pihak Polres Metro Jakarta Timur untuk mengetahui penyebab pasti korban meninggal dunia. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang ibu muda di Lumajang, Jawa Timur terluka parah akibat dianiaya dengan senjata tajam oleh suaminya. Pelaku kesal karena korban menolak diajak rujuk setelah sebelumnya pisah ranjang selama 1 bulan. Seorang ibu muda berusia 22 tahun warga desa Purworejo, Lumajang, Jawa Timur terluka parah akibat luka senjata tajam di tubuhnya. Korban dianiaya suaminya, TM, di rumah mereka usai bertengkar hebat. Pelaku diduga kesal karena korban menolak ajakannya untuk rujuk setelah sebelumnya pisah ranjang selama 1 bulan. Pelaku yang emosi melukai korban dengan celurit di bagian tangan dan pundak. Tetangga yang mendengar jeritan korban langsung datang menolong korban. Korban dievakuasi ke rumah sakit sementara pelaku ditangkap polisi. Sendiri, apakah niat membunuh atau gimana? Oh ya, untuk hasil pemeriksaan bahwa belum ditemukan ada niat untuk membunuh, tapi kedatangan pelaku ke istrinya itu dalam rangka untuk mengajak rujuk kembali, karena tidak ada kesepakatan, terjadi cekcok dan terjadilah pembacokan itu. Atas perbuatannya, kini pelaku mendekam di balik jeruji besi dan terancam hukuman 10 tahun penjara. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang tukang ojek tewas ditembak orang tidak dikenal di Kabupaten Puncak Jaya, Papua. Dugaan sementara pelaku penembakan adalah anggota KKB. Jasad tukang ojek bernama Misto yang tewas ditembak orang tak dikenal berhasil dievakuasi dari Kampung Wundu, Puncak Jaya, Papua. Jenazah korban langsung dibawa ke RSUD Mulia. Setiba di rumah sakit, jenazah korban langsung diperiksa. Hasilnya, korban dipastikan tewas akibat luka tembak di bagian leher. Usai diperiksa, jenazah korban langsung diterbangkan ke kampung halamannya di Probolinggo, Jawa Timur untuk dimakamkan. Dari lokasi ditemukannya jenazah, sejumlah barang telah diamankan, yaitu 1 unit motor, 1 unit handphone, uang tunai 1,7 juta rupiah, keris, hingga rompi ojek nomor 217. Dari hasil pemeriksaan sementara, diduga kuat korban tewas akibat ditembak oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Satgas Ops Damai Kartens bersama Polres Puncak Jaya melaksanakan evakuasi jenazah warga sipil atas nama Misto, korban penembakan oleh OTK dari Kampung Wundu, Distrik Dokome, menuju RSUD Mulia. Bahwa kasus ini dilakukan oleh KKB yang berafiliasi dengan kelompok yang menamakan dirinya TPNPB Kodap 28 Yambi, yang juga mengklaim bertanggung jawab di media sosial. Aparat gabungan tetap melakukan penyelidikan dan siaga untuk menjamin keamanan masyarakat Puncak Jaya. Hingga saat ini, aparat gabungan masih melakukan penyelidikan dan pendalaman terkait peristiwa ini. Dari Jayapura, Papua, Freddy Boba, iNews melaporkan.
Ya pemirsa, itu dia tadi ya kasus penembakannya Yasmin ya. Dan kita ke informasi selanjutnya pemirsa, ratusan sopir truk tambang memblokade Jalan Raya Parung Panjang Kabupaten Bogor, Jawa Barat Kamis malam. Keributan diduga dipicu peraturan jam operasional truk tambang yang merugikan para sopir truk. Ratusan sopir truk tambang mengamuk hingga memblokade Jalan Raya Parung Panjang Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Penutupan jalan ini disebabkan kemarahan sopir truk yang dilarang melintas dari Bogor ke Kabupaten Tangerang lantaran terbentur peraturan bupati. Untuk mengatasi hal ini, kedua bupati baik Kabupaten Bogor maupun Kabupaten Tangerang rencananya akan melakukan dialog untuk menemui titik tengah aturan kedua daerah. Dengan pimpinan yang lebih tinggi, yaitu dengan Pak Bupati dan Pak Kadisub. Sambil kita menunggu jawaban dari mereka, kemungkinan besar akan ada pertemuan antara Bupati Bogor dan Bupati Tangerang, Kadisub Bogor dan Kadisub Tangerang, untuk membahas aturan yang terjadi antara Pemprov Tangerang dan Kadisub Bogor. Dan harapan dari transportasi agar Tangerang menyesuaikan Pemprov Bogor. Kini para sopir truk dan ATTB melakukan musyawarah, namun tidak menemukan titik terakhir. Selain itu, akibat pemblokiran Jalan Raya Parung Panjang Tangerang menimbulkan kemacetan parah hingga 6 km. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan, A-News melaporkan. Kawasan Kemuning, Palembang, Sumatera Selatan dianiaya orang tak dikenal. Korban menderita luka lebam di wajah dan mata. Pelaku tiba-tiba mendatangi korban saat toko yang dijaganya sudah tutup dan sedang beristirahat di mes. Pelaku mendobrak pintu dan langsung menodongkan senjata api. Pelaku kemudian menganiaya korban. Usai melancarkan aksinya, pelaku kabur. Korban menduga pelaku dendam karena korban melaporkan kasus pencurian uang 15 juta rupiah dari brankas toko yang dijaganya ke polisi. Itu langsung dobrak pintu, langsung nyodorin pistol, langsung katanya tembak kau inilah katanya, kata kau inilah. Terus apa yang dilakukan Kak? Sama pertama aku ini kan megang bantal, aku gini sambil ngindang-ngindang aja nyodorin ke muka pistol itu. Terus nggak ditembak, dipukulnya pakai pistol itu, dia pegang pistol gini kan. Diduga pelaku berjumlah 2 orang. Salah satu pelaku menunggu di sepeda motor saat pelaku lainnya menganiaya korban. Kini polisi masih memburu kedua pelaku. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, A-News melaporkan. Ya, pemirsa, dituntut masalah motor rusak usai digunakan, juru parkir kawasan Alun-Alun Wates, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, menusuk 2 pria dengan pisau lipat. Pelaku tak terima saat korban mengambil foto saat proses mediasi. Polisi menangkap pria berinisial S, 38 tahun, warga Kepanewon, Wates di daerah Giwangan, Yogyakarta. Pria yang berprofesi sebagai juru parkir di kawasan Alun-Alun Wates ini ditangkap karena menganiaya 2 pria dengan senjata tajam. Peristiwa itu terjadi saat 2 pemuda protes karena sepeda motor mereka rusak setelah dipakai pelaku. Upaya mediasi berakhir cekcok karena salah satu korban memotret pelaku S dengan kamera ponsel dan mengirimkannya ke istri S. Tak terima, pelaku langsung mengeluarkan pisau lipat dan menyerang kedua korban. Kembali menyerang korban 1 dan berhasil menusuk pada bagian perut sebelah kiri korban 1. Kemudian tersangka melarikan diri dari tempat kejadian. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit terdekat untuk dilaksanakan penanganan medis lebih lanjut. Pelaku dan korban sebelumnya sudah saling mengenal dan ada perselisihan dengan keluarga korban. Akibat perbuatannya, pelaku dikenakan pasal tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman pidana penjara maksimal 5 tahun. Dari Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, Budi Utomo, A-News melaporkan. Pemirsa, sesosok jasad pria ditemukan warga mengambang di sungai di Bantul, Yogyakarta. Saat diperiksa tim medis ditemukan sejumlah luka di bagian wajah, dada, dan kepala.
Sesosok jasad pria ditemukan mengambang dalam posisi tengkurap di bantaran Sungai Oya, tepatnya Dusun Dogongan, Sriharjo, Imogiri, Bantul. Jasad tersebut ditemukan pertama kali oleh seorang pemancing dan selanjutnya dilaporkan kepada warga setempat dan kepolisian. Petugas gabungan dari relawan dan PMI kemudian mengevakuasi jasad dari sungai tak jauh dari jembatan Siluk, Imogiri, Bantul. Saat diperiksa, tim Inafis dan dokter Puskesmas Imogiri ditemukan beberapa luka pada kepala dan wajah serta lebam di bagian dada. Dari scan sidik jari dan kartu identitas yang ditemukan di celana jasad, diketahui korban bernama Ronadi berusia 56 tahun, warga Ngaran, Srihardono, Pundong, Bantul. Kita menemukan adanya beberapa luka di daerah wajah dan kepala. Dan luka itu masih baru, masih jarah ya. Kemudian juga ada luka memar di daerah dada. Selain itu tidak ditemukan tanda-tanda adanya patah tulang atau luka-luka yang lain. Diperkirakan korban meninggal antara 3 hingga 8 jam sebelum ditemukan. Kasus penemuan jasad ini sudah ditangani oleh pihak kepolisian. Dari Bantul, Yogyakarta, Krisna Purwoko, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria terekam kamera pengawas mencuri laptop milik siswa SMA Negeri 5 Bandung. Pelaku beraksi saat ruang kelas sedang kosong ditinggal siswa belajar di laboratorium. Aksi pencurian terjadi di sekolah SMA Negeri 5 Kota Bandung. Dalam rekaman kamera pengawas, pelaku yang mengenakan masker dengan santai masuk ruang kelas yang kosong tanpa siswa. Pelaku kemudian mencuri laptop dan powerbank milik siswa. Pihak sekolah menyatakan pencurian terjadi saat para siswa sedang melakukan kegiatan belajar mengajar di laboratorium. Pihak sekolah menduga pelaku merupakan orang luar sekolah dan masuk ke dalam sekolah melalui pintu kantin. Kejadiannya sangat cepat dan kemungkinan besar orang ini sudah mengetahui situasi sekolah dan kami sudah berusaha melaporkan ke Polsek Sumur Bandung dan sudah ditangani oleh pihak kepolisian. Kurang lebih seperti itu. Yang hilang apa aja, Pak? Laptop sama powerbank. Yang hilang hanya laptop saja, karena yang tertinggal di kelas itu adalah laptop. Atas kejadian itu, siswa mengalami kerugian sekitar 30 juta rupiah dan pihak sekolah sudah melaporkan kejadian ke polisi. Pihak sekolah juga akan memperketat tamu yang masuk ke dalam sekolah, termasuk memperketat pintu masuk. Dari Bandung, Jawa Barat, Yanuar Candika, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria terekam kamera pengawas mencuri odong-odong di Tangerang Selatan, Banten. Pelaku yang tak lain karyawan pemilik odong-odong nekat mencuri karena terlilit utang. Aksi pencurian odong-odong di Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten terekam kamera pengawas. Pelaku beraksi seorang diri memanfaatkan situasi yang sedang sepi. Mirisnya, pelaku ternyata karyawan dari pemilik odong-odong. Setelah dilakukan pencarian, pemilik odong-odong berhasil temukan odong-odong miliknya yang ternyata dijual oleh pelaku. Sementara pelaku melarikan diri diduga pulang kampung ke Lampung. Diketahui pelaku nekat mencuri odong-odong lantaran terlilit utang. Awalnya sih di luar dugaan saya ya, karena selama ini sih saya sih istilahnya nggak ada masalah pribadi sama dia gitu kan. Nah setelah saya pikir ini ke belakang, nggak taunya si pelaku ini tuh punya pelilit utang. Nah mungkin kemungkinan sih dia bingung buat balikin utang-utangnya, mau pakai cara gimana. Nah ujung-ujungnya ya bawa odong-odong saya curi sampai dijual ke orang lain gitu lah. Pelaku sendiri memang sudah kabur ya? Udah, saya nanya yang ke penadanya tuh, yang ngebeli ini katanya infonya dia langsung pulang kampung ke daerah Lampung. Sementara itu, meski telah menjadi korban pencurian, korban tidak melaporkan peristiwa yang menimpanya ke polisi, lantaran barang-barang miliknya sudah berhasil ditemukan. Di Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Ya pemirsa, seorang pria ditangkap polisi karena menyimpan, mengedarkan, dan membelanjakan uang rupiah palsu jutaan rupiah di Pemalang, Jawa Tengah. Tersangka diduga mendapatkan uang palsu tersebut dengan cara membeli melalui platform media sosial.
Jajaran Satreskrim Polres Pemalang menangkap seorang pria berinisial M, warga Comal Pemalang saat mengedarkan uang palsu. Sejumlah barang bukti ikut diamankan, diantaranya 24 lembar uang palsu nominal Rp50.000 dan 5 lembar nominal Rp100.000. Ia sudah 2 kali melakukan pembelian. Yang pertama uang palsu senilai Rp1,5 juta yang dibelanjakan di pertokoan dan warung makan di wilayah Comal, Kabupaten Pemalang. Kemudian ia kembali memesan dari penjual yang sama uang palsu sebesar Rp1,7 juta termasuk bonus Rp200.000. Tersangka ini dengan menggunakan uang asli Rp500.000 nanti akan dapat uang palsu Rp1.500.000. Dengan setelah mendapatkan COD, kemudian tersangka ini termasuk untuk membelanjakan atau membeli sesuatu makanan ataupun barang yang ada di wilayah Comal dengan harapan membayar dengan uang palsu, namun dapat pengembalian uang asli. Atas perbuatannya, tersangka dijerat tentang mata uang dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda Rp10 miliar. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga melakukan perbuatan tidak pantas seorang kepala desa di Brebes, Jawa Tengah di demo ratusan warganya. Warga menuntut kepala desa mundur dari jabatannya jika tidak segera mengklarifikasi. Ratusan warga desa Sengon, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah menggeruduk kantor kepala desa. Aksi tersebut lantaran oknum kepala desa diduga melakukan perbuatan tidak sewajarnya, berkunjung ke rumah seorang perempuan berstatus janda saat dini hari. Perihal tersebut membuat warga resah, terutama kaum emak-emak kian geram atas perbuatan kepala desa Sengon dan menduga oknum kades melakukan tindak asusila. Oknum kepala desa tidak berada di tempat saat warga berdemo. Warga hanya ditemui perangkat desa dan perwakilan Kecamatan Tanjung. Warga menuntut kades cepat memberikan klarifikasi, jika tidak harus segera mundur sebagai kades. Tanya berkunjung di rumah warga, tapi warga tersebut yang didatangi adalah perempuan. Maka pihak warga Sengon itu siap menurunkan jabatannya sebagai seorang kepala desa karena tidak pantas menjadi contoh seorang kepala desa. Bahkan siang ini kami dengan Forkompinca mengundang Pak Kades Sengon untuk meminta klarifikasi dan minta sesuai tuntutan warga 2 kali 24 jam untuk dipenuhi ketemu dengan perwakilan warga terkait permintaan klarifikasi tersebut. Meski sempat memanas, ratusan warga membubarkan diri dengan tertib. Warga mengancam akan menurunkan kepala desa jika sang kades tidak segera melakukan klarifikasi. Dari Brebes, Jawa Tengah, Unibar, iNews melaporkan. Harga cabai merah kian pedas. Sudah 2 pekan terakhir, harga komoditi cabai di sejumlah pasar tradisional Kota Cimahi mengalami kenaikan signifikan. Harga cabai merah meroket menjadi Rp90.000 per kilogram dari harga sebelumnya Rp45.000 per kilogram. Sementara kenaikan juga terjadi pada cabai keriting yang sebelumnya Rp40.000 per kilogram kini mencapai Rp70.000 per kilogram. Kenaikan harga ini dikeluhkan oleh penjual dan pembeli, pasalnya membuat daya beli berkurang. Harga mahal diduga akibat petani gagal panen. Kayaknya mungkin cuaca ya, sekarang udah masuk musim hujan juga. Kalau pasokannya sendiri? Pasokan kurang sekarang. Dengan harga mahal gini, pembeli gimana? Pembeli kurang. Paling yang biasa beli banyak juga dikurangi gitu ya, diatur-atur mungkin buat keperluannya gitu. Harga komoditi cabai di tingkat pedagang pasar tradisional Badak Pandeglang, Banten juga semakin mahal. Cabai rawit orange yang sebelumnya Rp30.000 menjadi Rp50.000 per kilogram. Cabai merah keriting dari harga Rp35 hingga Rp40.000 kini naik menjadi Rp70.000 per kilogram. Sementara untuk harga komoditi yang lain seperti cabai rawit hijau Rp40.000 per kilogram. Pembeli mengaku jika dirinya merasa keberatan karena harus mengeluarkan uang lebih akibat naiknya harga cabai. Biasanya beli 2 kilo, sekarang
cuma setengah kilo. Berarti merasa keberatan Bu ya? Keberatan ya. Nah Bu, pengennya gimana nih Bu harga cabai ini Bu? Pengennya agak standar aja harganya gitu, biar kejangkau. Kini para pedagang dan pembeli berharap harga cabai tak lagi pedas dan bisa kembali normal. Dari Cimahi, Jawa Barat dan Pandeglang, Banten, Tim Liputan iNews melaporkan. Kenaikan harga cabai juga terjadi di Depok, Jawa Barat. Ya, bahkan cabai merah naik lebih dari 100%. Pemirsa, kenaikan harga cabai sudah terjadi secara merata di seluruh pedagang, diantaranya di Pasar Sukatani, Kota Depok, Jawa Barat. Sebelum adanya kenaikan harga, para pedagang menjualnya dengan harga Rp40.000 per kilogram. Namun saat ini mereka menjual dengan harga Rp80.000 per kilogram. Jika kenaikan harga cabai terus terjadi, tak menutup kemungkinan para pedagang cabai akan gulung tikar. Kaget. Biasa ngasnya banyak kan sama karyawan jadinya berkurang. Jadi memang biasa pedas ya Bu? Iya, tiap hari aku konsumsi cabai, harus karyawan maunya pakai cabai nomor 1. Gitu. Sekarang bagaimana Bu responnya? Kayaknya sih maksudnya karyawan bisa nerima lah apa mahal, makanya kita juga kan dibajetin belanjanya, ya mau nggak mau harus cukupin. Pemirsa, harga cabai mahal, pedagang putar otak siasati sambal agar tetap pedas. Kita bergabung dengan rekan Jessica Winoto yang akan berbincang dengan pedagang di pusat kuliner yang ada di Kramat Raya Senen, Jakarta. Ya Jessica, gimana nih cara pedagang untuk menyiasati cabai yang mahal ini? Ya, Yasmin, Zila dan juga pemirsa, saat ini memang saya sudah berada di pusat kuliner Senen, Jakarta Pusat, yang mana di sini banyak sekali penjual-penjual makanan yang ada di sini. Tetapi saat ini memang sedang dalam kondisi harga cabai yang sangat mahal dan juga ini tentunya mempengaruhi dari budget belanja mereka ataupun lainnya. Nah, untuk mengetahui Yasmin, Zila dan juga pemirsa bagaimana pedagang berjuang atau menjaga cita rasa pedas dari makanan-makanan yang dijual ini, kita sudah bersama dengan salah satu pedagang. Halo Ibu, namanya siapa? Ibu Nurheni. Ibu Leni, kita mau tanya dong, ini kan sebenarnya dalam kondisi harga cabai yang lagi naik banget ya informasinya. Nah, sekarang kalau di lapak Ibu gimana nih Bu? Apakah ada naikin harga jualnya atau mungkin apa gitu Bu? Tetap nggak dinaikin. Nanti langganan kita pada pergi kalau dinaikin, biasa aja. Biasa aja ya. Oke, berarti solusi dari Ibu untuk menjaga cita rasa pedasnya ini atau menjaga supaya pelanggan-pelanggan gak lari nih ya, ini ada ngurangi porsi juga atau gimana Bu? Ya mungkin kurangin sedikit, tapi ya nggak begitu banyak, kan biar nggak lari juga langganan kita. Jadi biar rasanya sama seperti biasa gitu. Tetap rasanya sama gitu ya. Oke, Bu, kita juga mau tanya, ini apakah sebenarnya selain dari mengurangi porsi sedikit, juga gak ada naikin harga juga. Nah, ini gimana sih Bu? Solusi dari pedagang Ibu untuk menjaga tetap cita rasa ini gimana? Ya masalahnya semenjak habis demo itu sepi. Jadi kita kan seakan-akan takutnya langganan, ntar kan bisa, langganan itu kan bisa, mungkin di sana mah tetap sama gitu. Jadi ya tetap aja segitu, nggak kurang-kurangin, biasa aja. Karena keadaan lagi kayak gini, sepi. Gitu. Jadi emang semuanya berkurang gitu, pendapatan kurang, segala apa ya kurang. Cuman ya gimana, kalau kita nggak dagang nggak ada kemasukan, ya gitu. Oke Bu, saya juga pengen bertanya, ini kalau misalkan tadi kan Ibu bilang kalau ini pembeli jadi sepi setelah kejadian yang kemarin, terus juga nggak ada pengurangan porsi, nggak ada naikin harga, dan lain sebagainya. Apakah yang disolusikan itu atau dicari jalan keluar ini budget belanjanya nih Bu? Apa gimana Bu? Ada dikurangin nggak budget belanjanya? Ya ada sih, sedikit ada yang kurangin gitu. Tapi kalau masalah orang makan porsi mah tetap nggak dikurangi. Oke, aman ya Bu? Aman, biar kita semua sama-sama enak gitu. Jadinya ya biasa aja gitu. Oke Bu, ini terakhir, omset biasanya berapa nih Bu? Sebelum dari yang kejadian kemarin, terus sekarang ditambah lagi harga cabai lagi naik, apakah ada pengurangan omset atau masih stabil nih Bu? Ya, nurun.
nggak stabil yang waktu ya udah gitu. Serang nurun drastis banget nurun. Drastis banget. Iya. Kira-kira berapa persen tuh? Ya 20%. 20%. Baik, terima kasih banyak Ibu Leni atas informasinya. Selamat kembali beraktivitas. Oke, baik Yasmi, Zila dan juga pemirsa, bahwa memang walaupun di tengah harga cabai yang sedang naik, atau bahkan juga tadi mendapatkan informasi bahwa ayam juga lagi naik, ini memang pedagang-pedagang tetap tidak mengurangi cita rasa pedas ataupun porsi-porsi yang diberikan kepada pelanggan yang ada di sini, supaya tidak ada larinya pelanggan setia yang ada di lapak-lapak kuliner yang ada di sini. Sehingga solusi dari pedagang pun informasinya bahwa tadi disampaikan langsung oleh Bu Leni bahwa pengurangan budget saat belanja atau pengurangan banyaknya bahan makanan atau bahan masakan yang dibeli. Sementara itu, Yasmin, Zila. Baik, terima kasih Jessica Winoto atas laporan Anda langsung dari kawasan Senen, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Anda kembali di Anyus Today, pemirsa. Antrean pembuatan SKCK terjadi di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur dan Pangkal Pinang. Para tenaga honorer antri membuat SKCK untuk diangkat sebagai pekerja P3K. Ribuan tenaga honorer terus berdatangan ke Polres Sika, Kabupaten Sika untuk pembuatan surat keterangan catatan kepolisian. Hal ini sering informasi tentang pegawai honorer Pemda Kabupaten Sika yang lolos dalam pengangkatan program P3K. Meski harus datang pagi-pagi untuk mengantri di loket pembuatan SKCK, para pegawai honorer, baik ibu hamil maupun ibu menyusui, tetap antusias demi memenuhi persyaratan administrasi. Lonjakan pemohon SKCK juga terjadi di Polresta Pangkal Pinang. Mayoritas pemohon SKCK saat ini adalah peserta P3K yang baru lulus. Mereka membutuhkan dokumen ini sebagai salah satu syarat pemberkasan. Untuk mengantisipasi penumpukan antrean, pihak kepolisian menambah personil pelayanan dan membuka loket tambahan. Upaya yang kita lakukan untuk melayani masyarakat adalah dengan membuat nomor antrian. Kita membuat nomor antrian sehingga bisa secara bergiliran untuk mengumpulkan berkas. Yang mana ruangan kita juga terbatas. Di dalam ruangan hanya bisa menampung sekitar 20 sampai 25 orang. Sehingga yang lain di luar. Nah, selain itu juga kita menambah jam waktu pelayanan. Yang biasanya sampai sore, ini kita lakukan pelayanan sampai malam hari. Untuk mengurus SKCK, pemohon hanya perlu melampirkan kartu keluarga, KTP, akte kelahiran, BPJS Kesehatan, dan pas foto. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Metro Jaya menemukan 2 orang hilang dalam unjuk rasa berujung ricuh pada Agustus lalu. 2 orang ditemukan jadi nelayan di Kalimantan Tengah dan jualan mainan di Malang, Jawa Timur. Polda Metro Jaya menemukan 2 dari 4 orang yang disebut hilang dalam kerusuhan yang terjadi pada akhir Agustus 2025. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Brigjen Polisi Ade Ari menyebut 2 orang tersebut adalah Bima Permana Putra dan Eko Purnomo. Bima ditemukan di Malang, sementara Eko ditemukan di Kalimantan Tengah. Berkat dukungan masyarakat serta kerja keras tim di lapangan, 2 dari 4 orang hilang yang dilaporkan telah berhasil ditemukan, yaitu Saudara Bima Permana Putra, ditemukan oleh tim di Malang beberapa hari yang lalu, dan Saudara Eko Purnomo, ditemukan oleh tim di Kalimantan Tengah. Saat ini keduanya dalam keadaan sehat walafiat dan baik. Brigjen Ade Ari juga menjelaskan Eko ditemukan di Kalimantan Tengah dan beralih profesi menjadi nelayan, sementara Bima tengah berjualan mainan di Malang, Jawa Timur. Eko dan Bima meminta maaf karena telah membuat orang tua mereka khawatir. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, penolakan sirine, strobo, dan rotator ilegal di jalan ramai di media sosial. Nah, gerakan yang diberi nama Stop Totot Wukuk ini berawal dari kemarahan warga kepada pengguna jalan yang gunakan strobo tidak sesuai peruntukan. Karena mundur,
Media sosial diramaikan dengan gerakan yang meminta pejabat dan pengguna kendaraan untuk tak menyalakan sirine, strobo, dan rotator ilegal di jalan. Gerakan yang diberi nama Stop Totot Wuk-Wuk ini berawal dari kemarahan masyarakat yang menggunakannya tidak sesuai peruntukan. Terkait hal ini, Gubernur Jakarta Pramono Anung menyatakan aturan penggunaan sirine dan strobo telah diatur pemerintah pusat. Jadi untuk itu aturan ini kan semuanya yang ngatur sebenarnya pemerintah pusat. Kami hanya menjalani. Saya sendiri, teman-teman pasti melihat selama saya menggunakan mobil patwal hampir nggak pernah tato-tato. Apalagi Sabtu Minggu saya juga nggak pernah dikawal. Jadi saya menikmati malah nggak dikawal sebenarnya. Penggunaan lampu rotator diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau LLAJ dan hanya boleh digunakan oleh kendaraan tertentu seperti polisi, ambulans, dan pemadam kebakaran. Penggunaan rotator pada mobil pribadi adalah ilegal dan dapat dikenakan sanksi tilang atau pidana 1 bulan dan denda Rp250.000. Tim Liputan iNews melaporkan. Nah, ini sejumlah warga menyatakan setuju dengan gerakan Stop Strobo Ilegal alias Stop Totot Wuk-Wuk. Ya, pasalnya penggunaan strobo ilegal yang tidak sesuai peruntukan dianggap mengganggu. Setuju sekali karena menurut saya itu sangat mengganggu di jalan, karena pada saat di jalan itu kita butuh konsentrasi ya, perhatian ya. Jadi dan sudah ada aturannya juga, sudah ada undang-undangnya yang harus diutamakan siapa-siapanya seperti itu. Tentunya saya setuju ya, karena kalau misalkan dilihat dari urgensinya, kadang ketika lagi macet semua juga lagi nggak bisa gerak seperti itu. Sedangkan kalau misalkan strobo ilegal ini kan berarti dia memaksakan diri supaya dia diberikan jalan. Sedangkan kondisi di jalanan lagi macet dan semua orang ingin cepat seperti itu. Jadi harusnya lebih mengutamakan urgensi seperti yang darurat kayak ambulans seperti itu. Ilegal gimana nih Bapak, setuju atau enggak? Ya setuju, diberantas lah. Prinsipnya saya sangat tidak setuju. Karena sipil itu tidak baik lah. Kecuali ambulan ya. Ambulan ya ideal. Terus kalau pejabat juga ya paling ya maksimal RI1, RI2 kan gitu. Iya enggak? Iya. Nah, ini kayaknya banyak yang mendukung ya, Min ya, gerakan Stop Totot Wuk-Wuk ini gitu. Kalau tadi kita mendengar pernyataan beberapa warga yang memang ini sangat mengganggu, apalagi mereka yang bukan haknya begitu untuk menggunakan strobo ini gitu kan. Karena memang di aturan juga udah jelas bahwa peruntukan untuk kepala negara, pemadam kebakaran dan juga ambulans. Ambulans. Begitu, ini juga sebagai bentuk apa ya, adanya protes masyarakat begitu dengan adanya orang-orang yang ingin diistimewakan di jalan raya yang tidak memang sesuai dengan peruntukannya. Benar, apalagi kalau udah macet disuruh minggir, aduh itu sebel banget ya gitu ya. Kalau mau cepat nyampe ya, harus berangkat lebih awal ya Cila ya. Kita ke informasi lain pemirsa, isu nampan program makan bergizi gratis yang dikabarkan mengandung minyak babi tuai sorotan publik. Asosiasi Pesantren atau Rabitah Mahid Islamiyah NU Jakarta menemukan kandungan tidak halal nampan MBG saat berkunjung ke Cina. Nampan program makan bergizi gratis yang diduga mengandung minyak babi pertama kali diungkap oleh Asosiasi Pesantren RMI-NU usai menemukan kandungan tidak halal saat berkunjung ke pabrik nampan MBG di Cina. Dalam unggahan di @halalcorner disebutkan bahwa adanya dugaan penggunaan minyak babi dalam pembuatan nampan MBG saat berkunjung ke pabrik pembuatan nampan MBG di Cina. Sementara itu, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal membantah nampan dalam program makan bergizi gratis mengandung minyak babi. BPJPH menjamin kehalalan program makan bergizi gratis. Rasa perlu juga diperhatikan mengenai pengadaan putrenya ya, baki atau nampan yang perlu diperhatikan dari kehalalan dan ketoibannya. Halal dalam arti prosesnya ini jangan sampai melibatkan unsur-unsur yang najis, yang haram, misalnya menggunakan minyak babi atau alkohol. Terbukti dari hasil daripada investigasi kami ya, beberapa orang diantaranya
dari Wakil Sekretaris RMI NU di Jakarta, Bapak Riansa ini sudah ke sana, ke Cina, melihat bahwa itu prosesnya tidak halal ya, masih menggunakan mak babi. Yang berada dan beredar di dapur gizi, yang berada dan beredar di program makan bergizi gratis, bukan hanya food tray, tapi menu-menunya, bahan-bahannya, peralatannya, semua dalam pemantauan kami dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, dan kami menjamin halal. Bukan cuma itu, bahkan para kepala dapurnya dan para tukang masaknya dalam proses untuk kami berikan pelatihan menyediakan makanan yang halal dan bergizi. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana membantah proses pembuatan food tray alias ompreng, program makan bergizi gratis, mengandung minyak babi. Ya, menurutnya produksi ompreng memakai minyak nabati yang terbuat dari tumbuh-tumbuhan berbasis industri. Tentu saja kami akan mendapatkan atau menunggu rekomendasi dari BPOM, kemudian untuk SNI-nya kita menunggu rekomendasi dari Kementerian Perindustrian, kemudian jika food tray itu diimpor dari negara lain, maka dia harus memiliki sertifikat halal, dan itu merupakan tugas pokok fungsi dari BPJPH. Badan Gizi Nasional ini adalah user, dan kita akan gunakan atau kita laksanakan apapun rekomendasi dari instansi atau institusi atau lembaga yang berwenang terkait dengan rekomendasi. Minyak itu digunakan dalam ompreng itu bukan bahan bakunya, bukan di dalam campurannya, tetapi ketika processing, stamping atau pembentukan dari lembaran nikel, kemudian dipres agar terbentuk menjadi lekukan-lekukan itu yang digunakan minyaknya, dan itu digunakannya pada mesin mesin pencetaknya, bukan pada omprengnya. Pemirsa, harga cabai di pasar tradisional kian mahal. Pedagang mengeluhkan daya beli berkurang hingga stok yang langka di pasaran. Fakim Maru Emi, perempuan berusia 26 tahun ini diringkus polisi karena aksi penipuannya terbongkar dengan mengaku sebagai dokter. Pelaku yang merupakan lulusan SMA ini membuka klinik di sebuah rumah kontrakan. Kemudian datanglah korban yang membawa anaknya untuk berobat. Pelaku juga menyebut korban menderita HIV dan harus menjalani terapi di kliniknya. Pelaku beberapa kali meminta uang layanan medis kepada korban. Demi bisa sembuh, korban rela mengeluarkan uang hingga mencapai total 500 juta rupiah. Korban yang curiga lalu mengecek profil dan rekam jejak korban. Korban juga memeriksakan kondisinya ke rumah sakit dan hasilnya negatif HIV. Memberikan harga terkait terapi-terapi yang akan dilakukan sampai dengan menyatakan bahwa ayah korban itu menderita HIV, dan dengan total kerugian 530 juta itu. Kemudian saat orang tua mengecek ke Sarjito bahwa tersangka yang mengaku dokter ini tidak terdaftar sebagai dokter di Sarjito, dan menanyakan lagi di PKU Gamping terkait pemeriksaan darah yang hasilnya positif ternyata negatif HIV. Nah, dari keterangan tersebut dan informasi tersebut, korban datang ke Polres Bantul untuk dilakukan penyelidikan. Dokter gadungan ini kini ditahan untuk diperiksa lebih lanjut. Diduga masih ada korban lain yang masuk perangkap pelaku. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Pemirsa, sulitnya cari kerja tak hanya menghantui mereka yang menganggur, tapi juga bagi mereka yang sudah bekerja. Ya, meski bosan dan tidak bahagia, para pekerja memilih memeluk erat pekerjaan, alih-alih pindah ke kantor baru yang menawarkan gaji lebih tinggi. Ratusan pencari kerja antri masuk ke Jakarta Job Fest di Gor Cengkareng, Jakarta Barat. Pencari kerja dari Jabodetabek ini berburu ribuan lowongan kerja dari 47 perusahaan, mulai dari sektor retail, manufaktur, perbankan, hingga teknologi keuangan. Selain harus berkompetisi dari sisi nilai ijazah dan pengalaman kerja, tak sedikit pencari kerja harus terbentur syarat usia maksimal 40 tahun. 4 tahun, mencari yang 40 tahunnya aja tadi kayak di bawah ya, itu 40 sebenarnya. Terus saya bilang, kalau misalkan, jadi
kriterianya kan sama ya dengan saya, tapi mentok 40. Terus saya bilang kalau misalkan saya 44 masih boleh coba nggak? Oh dicoba aja, tapi jangan pakai, ini kan ada 2 scan ya, satu aplikasi yang dari sini job fair, satunya lagi dari perusahaan. Nah dia mengarahkan untuk yang di perusahaan, jangan di sini, karena yang dari sini itu hanya 40 tahun. Susahnya mencari kerja tak hanya menghantui mereka yang menganggur, tapi juga mereka yang sudah bekerja. Ekonomi sulit mempersempit harapan bagi mereka untuk berpindah pekerjaan baru dengan gaji lebih tinggi. Fenomena job hugging alias memeluk erat pekerjaan melilit para pekerja. Istilah job hugging awalnya muncul di pasar kerja Amerika Serikat pasca pandemi COVID-19. Menggambarkan banyaknya pekerja yang rela bertahan di pekerjaan meski tidak puas, sulit berkembang, dan tidak bahagia. Alih-alih mencari pekerjaan baru, para pekerja memilih memeluk pekerjaan karena lebih aman. Badan Pusat Statistik saat ini mencatat per bulan Februari pengangguran mencapai 7,28 juta orang. Jumlah ini bertambah dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 7,20 juta orang. Namun tingkat pengangguran terbuka turun dari tahun 2024 yaitu menjadi 4,76%. Data ini menunjukkan hampir 5% pengangguran tidak terserap di pasar kerja. Kondisi ini mengindikasikan pesimisme masyarakat terhadap ketersediaan lapangan kerja. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sementara itu pemerintah luncurkan berbagai program yang berfokus meningkatkan lapangan pekerjaan bagi lulusan baru. Program magang dipersiapkan untuk 20.000 lulusan baru atau fresh graduate. Program ini bagian dari paket stimulus ekonomi yang digelontorkan di paruh kedua tahun 2025. Nantinya lulusan baru ini bakal diserap oleh industri yang bekerja sama dengan pemerintah. Nantinya karyawan magang ini bakal mendapatkan gaji sebesar upah minimum provinsi sesuai dengan tempatnya bekerja. Anggaran yang disiapkan pun mencapai 198 miliar rupiah. Tersebut yang pertama adalah magang lulusan daripada perguruan tinggi dengan kriteria maksimum fresh graduate 1 tahun. Apakah itu S1, D3 dan yang lain, itu di link and match-kan dengan dikerjasamakan dengan sektor industri, di mana penerima manfaat tahap pertama 20.000 orang. Dan selama proses bekerja diberikan uang saku sebesar upah minimum UMP. Dan ini untuk 6 bulan dan anggarannya sudah disediakan sebesar 198 miliar. Pemirsa, dukung iNews Siang dalam Indonesian Television Awards sebagai program news yang terpopuler. Caranya mudah, follow akun Instagram @IndonesianTVAwards. Kemudian pilih postingan kategori untuk vote, like postingan tersebut. Vote dengan cara komen di postingan kategori yang ada, dengan format #VoteITA2025, spasi, kode nominasi. Satu akun hanya berlaku untuk 1 kali vote per kategori per hari. Anda dapat melakukan vote kembali keesokan harinya. Periode vote berlangsung mulai 6 sampai 27 September 2025 hingga pukul 23:59. Ya, ini untuk memberikan efek jerah, pemirsa, polisi pun meminta mereka untuk bersujud memohon ampun kepada orang tua dan juga guru. Belasan remaja pelaku tawuran di Ulu Jami Pesanggerahan, Jakarta Selatan bersujud meminta maaf pada orang tua dan guru mereka saat dipertemukan di Mapolsek Pesanggerahan. Untuk memberikan efek jerah, polisi meminta mereka bersujud memohon ampun kepada orang tua dan guru. Karena para pelaku masih berusia di bawah umur, polisi memberikan sanksi dengan mendatangkan orang tua dan guru para bocah tersebut. Harus tegas banget, Pak. Ini saya sampai habis nih, nggak tidur 3 hari. Capek banget. Mikirin dia doang, cuma anak satu-satunya, Pak.
Sebelumnya kamera pengawas merekam aksi tawuran yang membuat warga Ulu Jami Pesanggerahan, Jakarta Selatan resah. Tawuran yang terjadi pada tengah malam di saat warga beristirahat dilakukan oleh belasan remaja yang masih duduk di bangku SMP dan SMA. Polsek Pesanggerahan yang mendapat laporan bergerak cepat menangkap sedikitnya 12 orang remaja. Masih di bawah umur, maka dilakukan pembinaan oleh Polsek Pesanggerahan. Dan harapan kami dari pertemuan ini, anak-anak ini dapat menyadari bahwa perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan itu salah di mata hukum. Usai diminta bersujud memohon ampun, para pelajar juga diminta menandatangani surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya. Polisi pun mengultimatum para pelaku dan orang tua jika mengulangi perbuatannya akan ditindak sesuai hukum yang berlaku. Dari Jakarta, Helby Sajangbati, iNews melapor.